Angka 5 yang diberikan Ganjar kepada Prabowo menurut saya adalah angka yang realistis dan objektif. Angka 1 yang diberikan Anies menurut saya terlalu subjektif. Kesimpulan kedua, Prabowo sungguh defensif, tidak sportif dalam mempertahankan argumennya. Menuding data yang dipaparkan Ganjar dan Anies keliru, namun dia gagal memperlihatkan data yang benar. Selalu mencari kambing hitam pada kurangnya waktu untuk menjelaskan, sehingga dia meminta waktu untuk menjelaskan secara empat mata sambil ngopi di luar. Ini aneh sobat, karena sebagai calon presiden, tidak saja Prabowo harus menjelaskan kepada Ganjar dan Anies sebagai sesama calon presiden, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton debat mereka. Hai sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Prabowo Subianto hancur lebur, kalah knockout dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada debat Capres 7 Januari lalu. Sebelum debat, banyak yang memperkirakan Prabowo akan mendominasi debat, mengingat topik debat soal pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri adalah bidang yang dikuasai Prabowo. Apalagi 2 hari sebelum debat, Prabowo makan malam secara khusus dengan Presiden Jokowi. Pastilah Jokowi memberikan masukan kepada Prabowo bagaimana menghadapi Ganjar dan Anies. Namun faktanya Prabowo tidak berkutik, dia menjadi bulan-bulanan Ganjar dan Anies. Apa yang bisa kita simpulkan dari penampilan Prabowo pada debat Capres? Kesimpulan pertama, Prabowo ternyata tidak sehebat yang diklaim oleh Prabowo sendiri dan para pendukungnya. Mari kita lihat prestasi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo gagal memenuhi target minimum essential force sebesar 79%. Prabowo hanya bisa mencapai 65,49%. Minimum essential force adalah kekuatan pokok minimum yang harus dimiliki TNI untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 2 alat ukur untuk mengukur pencapaian minimum essential force adalah alutsista dan profesionalisme serta kesejahteraan prajurit. Prabowo sangat terkejut ketika dikritik Ganjar soal rendahnya capaian minimum essential force. Mengapa? Karena ini menyinggung ego Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang memiliki latar belakang militer, yang mengklaim dirinya paling paham soal pertahanan keamanan. Kritik Ganjar ini membuka mata publik bahwa Prabowo hanya hebat maksud saya di persepsi, tetapi gagal dalam kerja. Pidatonya yang berapi-api, kadang sambil menggebrak meja tentang bagaimana menciptakan negara kuat, ternyata hanya omon-omon doang. Faktanya dia sendiri gagal mengurusi pertahanan. Wajar saja karena pertama, Prabowo ternyata banyak membeli alutsista bekas, kurang membangun industri pertahanan dalam negeri. Kedua, Prabowo kurang memperhatikan kesejahteraan prajurit. Anies membandingkan kenaikan gaji prajurit TNI yang hanya 3 kali di era kepemimpinan Jokowi, kalah dibanding era SBY sebanyak 9 kali. Mestinya Prabowo bisa memperjuangkan kenaikan gaji prajurit. Ini merupakan cermin dari kekurang pedulian Prabowo terhadap kesejahteraan prajurit. Prabowo disindir Anies sangat kaya, memiliki lahan 340.000 hektar, sementara banyak prajurit TNI yang belum memiliki rumah. Prabowo tidak bisa berkelit soal kegagalan mencapai target minimum essential force. Namun, Prabowo justru mencari kambing hitam, menyalahkan Menteri Keuangan yang tidak menyetujui anggaran pertahanan. Padahal, kalau kita lihat data sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, anggaran pertahanan naik terus. Bahkan tertinggi tahun 2022 sebesar 150,44 triliun rupiah. Bahkan di akhir tahun 2023, Departemen Pertahanan mendapat tambahan anggaran 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 77 triliun rupiah. Jadi sobat, angka 5 yang diberikan Ganjar kepada Prabowo menurut saya adalah angka yang realistis dan objektif. Angka 1 yang diberikan Anies menurut saya terlalu subjektif. Kesimpulan kedua, Prabowo sungguh defensif, tidak sportif dalam mempertahankan argumennya. Menuding data yang dipaparkan Ganjar dan Anies keliru, namun dia gagal memperlihatkan data yang benar. Selalu mencari kambing hitam pada kurangnya waktu untuk menjelaskan, sehingga dia meminta waktu untuk menjelaskan secara empat mata sambil ngopi di luar. Ini aneh sobat, karena sebagai calon presiden, tidak saja Prabowo harus menjelaskan kepada Ganjar dan Anies sebagai sesama calon presiden,
tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton debat mereka. Kesimpulan ketiga, watak asli Prabowo yang temperamental, tidak bisa mengendalikan emosi, semakin terkuak. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi dengan gimmick gemoy. Prabowo tidak bisa mengendalikan emosinya dengan memotong Anies yang sedang menyampaikan paparannya. Emosi Prabowo naik begitu disinggung soal pentingnya etika dalam kepemimpinan seorang pejabat publik dengan tingkat tertinggi seperti presiden. Ketika dipersoalkan proses Gibran menjadi cawapres dengan cara melanggar etika. Prabowo balik menuding Anies tidak memiliki hak. Menurut saya, Prabowo keliru karena calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki legitimasi moral etika. Mereka harus memberi contoh kepada rakyatnya. Anies berhak bertanya karena itu demi kepentingan publik. Jadi kritik Presiden Jokowi agar debat tidak menyerang personal lebih tepat mengarah kepada Prabowo karena dia tampak menyerang personal Anies Baswedan. Sobat, hancur leburnya Prabowo pada debat juga dibuktikan lewat survei Litbang Kompas pasca debat. Prabowo dinilai paling rendah, Ganjar paling tinggi. Ganjar nomor 1 dalam penguasaan permasalahan dengan skor 7,4, lalu Anies 7,2 dan Prabowo hanya 6,9. Untuk aspek menjawab pertanyaan dengan lancar dan tegas, Ganjar dan Anies sama-sama memperoleh skor 7,4, sementara Prabowo hanya 6,9. Penampilan di atas panggung, Anies memperoleh skor 7,9, Ganjar 7,8, dan Prabowo 7,1. Ganjar memperoleh tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 79,7%, Anies 71,4%, dan Prabowo hanya 48,9%. Jadi wajar Ganjar nomor 1. Sobat, penampilan Prabowo yang amburadul ini berpotensi besar menurunkan elektabilitasnya. Sebaliknya mendongkrak elektabilitas Ganjar. Jika kita mengacu pada survei Litbang Kompas bahwa undecided voter masih 28,7%, maka peluang Ganjar meraup mayoritas dukungan dari undecided voters ini lebih tinggi lagi. Apalagi jika pada debat terakhir nanti Ganjar semakin menancapkan keunggulannya dalam debat, sementara Prabowo semakin terpuruk. Dalam konteks inilah sobat, maka klaim Prabowo akan menang dalam satu putaran hanyalah sebuah halusinasi. Hanya kecurangan terstruktur, masif dan sistematis saja yang bisa membuat klaim itu bisa menjadi kenyataan. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Kelau. Sampai jumpa. You